Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berjuta-juta kenikmatan sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di kelas yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Fuadi yang diamanahi di sini. Saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam ilmu kalam dalam mata pelajaran akidah akhlak. Nah, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita buka belajar kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam ilmu kalam. Nah, sebelum kita beranjak ke materi, alangkah lebih baiknya saya beritahukan terlebih dahulu apa sih manfaat kita mempelajari aliran-aliran dalam ilmu kalam. Nah, saya sudah merangkum ada 6 manfaat. Ya mungkin banyak beberapa manfaat lagi yang belum saya tuliskan, tapi yang saya cari ada 6. Yang pertama, mempelajari aliran-aliran dalam ilmu kalam itu yang pertama menguatkan keimanan kita. Nah, menguatkan keimanan. Lalu yang kedua, memberikan jawaban atas penyimpangan ajaran. Jadi mungkin ada beberapa penyimpangan ajaran. Nah, jadi setelah kita belajar aliran-aliran ilmu kalam, nah kita jadi sudah paham, oh ternyata aliran ini aliran yang bukan dari aliran golongan kita, seperti itu. Lalu yang ketiga, memberikan pondasi keimanan. Yang keempat, mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Karena ajaran yang baik kan ajaran yang langsung dari Rasulullah SAW. Lalu yang kelima, memberikan arahan dan petunjuk kepada orang-orang yang membutuhkan nasihat. Jadi semisal kita yang sudah paham nantinya, kita bisa memberikan nasihat kepada teman-teman atau saudara kita yang belum paham terkait aliran-aliran dalam Islam. Dan yang terakhir, mengarahkan ke jalan yang benar. Karena pada hakikatnya kita di sini juga sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu, seperti itu. Jadi kita sama-sama menuntun ke arah yang benar. Nah, sebelumnya di sini ada yang sudah belajar tentang aliran ilmu kalam? Silakan angkat tangan. Nah, jadi aliran dalam ilmu kalam, setelah saya telusuri di sini saya akan menjabarkan beberapa aliran-aliran dalam ilmu kalam. Sini saya akan menjelaskan kurang lebih ada 4 terkait aliran-aliran dalam ilmu kalam. Nah, ini ada 4 aliran dalam ilmu kalam. Yang pertama ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu yang kedua ada Mu'tazilah.
Lalu yang ketiga ada Khawarij. Khawarij. Dan yang terakhir yang akan saya bahas yaitu tentang Syiah. Nah, jadi ini ada 4 aliran dalam ilmu kalam yang akan saya bahas pada siang hari ini. Yang pertama ada Ahlussunnah wal Jamaah, Mu'tazilah, Khawarij, dan yang terakhir ada Syiah. Apa saja sih orang-orang yang tergolong dalam Ahlussunnah wal Jamaah? Nanti konsepnya seperti apa nanti saya akan jelaskan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah ini secara etimologi Ahlussunnah wal Jamaah berasal dari bahasa Arab al-ahl. Ahl artinya keluarga. Berarti tabiat dan perilaku kehidupan. Sedangkan al-jamaah berarti sekumpulan. Jadi saya ulangi, ahlu itu artinya keluarga, as-sunnah berarti tabiat dan perilaku kehidupan, dan yang terakhir jamaah berarti sekumpulan. Nah, lalu di pengertian terminologinya berarti penganut Nabi, yaitu mengikuti apa-apa yang datang dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuan. Itu pengertian dari as-sunnah secara terminologi. Adapun al-jamaah berarti penganut atau penganut yang etika pada sahabat Nabi, yakni apa yang telah disepakati oleh para sahabat Nabi, yakin apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi yang dimaksud dengan aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah adalah kaum yang mengikuti amalia Nabi dan para sahabatnya. Jadi kaum yang mengikuti amalia Nabi Muhammad dan para sahabatnya, seperti itu. Itu tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam aliran ilmu kalam, Ahlussunnah wal Jamaah ini mempunyai 2 imam besar. Yang pertama ada Abu Mansur al-Maturidi, dan yang kedua Abu Hasan al-Asy'ari. Nah, beliau kedua ini tokoh dalam aliran ilmu kalam dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, lalu yang kedua ada Mu'tazilah. Siapa itu Mu'tazilah? Mu'tazilah adalah merupakan salah satu aset kekayaan dalam khazanah pemikiran dunia Islam, khususnya dalam bidang teologi. Nah, Mu'tazilah ini sejarah kemunculan Mu'tazilah yaitu pada saat itu ada yang bernama Wasil bin Atha. Nah, jadi pada saat itu ada sebuah pengajian yang diisi oleh Imam Hasan al-Basri. Nah, jadi Imam Hasan al-Basri ini sedang mengisi pengajian di masjid. Lalu ada seseorang yang bertanya tentang pendosa. Nah, pendosa ini hukumnya masih beriman atau telah kafir. Nah, lalu Imam Hasan al-Basri diam sejenak untuk berpikir. Saat itulah Wasil bin Atha atau pendiri dari Mu'tazilah menjawab bahwa para pendosa berada di antara mukmin dan kafir. Jadi penganut ini mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu al-manzilah bainal manzilatain. Jadi tempat di antara 2 tempat. Nah, lalu Imam Hasan al-Basri berbicara. Saat itu Wasil bin Atha menjawab bahwa pendosa kan tadi dihukumi kafir. Kemudian ia membentuk jamaah baru di sudut lain masjid. Jadi ketika sudah ada perkumpulan dengan Imam Hasan al-Basri, Wasil bin Atha dan orang yang mendukung pendapatnya itu memisahkan diri di luar di masjid. Lalu Imam Hasan al-Basri berkata, ia telah i'tizal atau mengasingkan diri, maka tercetuslah nama kaum Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Atha. Nah, lalu tokoh-tokoh yang terkenal yaitu ada Wasil bin Atha, ada Abu Huzail al-Alaf, An-Nazam, Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab, dan lain-lain. Nah, itu berkaitan tentang Mu'tazilah.
Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan. Yaitu yang ketiga, yaitu ada namanya aliran Khawarij. Nah, sebab musabab kemunculan aliran Khawarij. Nah, sebab musabab kemunculan aliran Khawarij yaitu kegagalan di perang Siffin telah menimbulkan akibat yang sangat buruk di kalangan tentara Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ada sebagian dari mereka melepaskan diri dari tentara Ali dan memberontak untuk memerangi Ali dan Muawiyah. Jadi pada awalnya aliran Khawarij ini dulunya adalah pengikut setia dari sahabat Ali. Nah, lalu karena dalam perang Siffin ini telah menimbulkan akibat yang sangat buruk di kalangan tentara Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka Khawarij memilih keluar dari barisan Ali. Ada juga yang mengatakan bahwa Ali telah menyepakati, ada sebuah kesepakatan dengan Muawiyah, dan golongan Khawarij ini tidak mau menerima dengan keputusan sahabat Ali ini. Makanya mereka keluar dari barisan Ali. Maka dinamakan Khawarij karena kharaja, awal katanya kharaja yaitu keluar. Nah, lalu ini berbeda dengan satu lagi yang terakhir, Syiah. Jadi Syiah dan Khawarij ini terbentuk ketika pada masa Ali bin Abi Thalib. Syiah ini pengikut setianya, dan yang Khawarij ini adalah orang yang bertolak belakang pada sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, istilah Syiah berasal dari bahasa Arab Syi'an. Lafaz ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan bentuk pluralnya adalah Syi'an. Pengikut Syiah disebut Syi'i. Lalu, menurut etimologi bahasa Arab bermakna pembela dan pengikut seseorang. Ya, tadi saya katakan bahwa Syiah ini adalah pengikut atau pembela dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, selain itu juga bermakna kaum yang berkumpul atas suatu perkara. Nah, menurut terminologi Islam, kata ini bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah yang paling utama di antara para sahabat dan yang berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan atas kaum muslimin. Nah, jadi Syiah itu seperti itu. Nah, sejarahnya ya mungkin orang-orang Syiah pada awalnya mereka adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan keturunan Nabi. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk memuliakan Ahlul Bait yang termotivasi dari penjelasan Rasulullah sendiri terkait beberapa tafsir ayat, contohnya surat Al-Bayyinah. Dengan kata lain, jika bakal Syiah dalam arti orang-orang yang mencintai Ahlul Bait telah ada sejak Rasulullah hidup. Kemudian golongan Syiah ini mengalami perluasan, maka makna pada pemilihan khalifah di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka mengusulkan nama Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Rasulullah. Partai ini kemudian muncul kembali pada perang Siffin yang menghasilkan arbitrase di antara kedua belah pihak. Jadi pada awalnya tuh sudah lama ternyata aliran Syiah ini pada zaman Rasulullah. Nah, tapi masih dalam bentuk golongan-golongan kecil. Nah, setelah Rasulullah wafat, mereka juga yang mengusulkan bahwa sahabat Ali lah yang disuruh menjadikan khalifah penerus dakwah Rasulullah. Tapi kan pada akhirnya ya yang terpilih adalah sahabat Abu Bakar. Nah, itu beberapa tentang aliran-aliran dalam ilmu kalam. Jadi ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mu'tazilah, Khawarij dan Syiah. Nah, adapun dalam pelaku dosa besar. Jadi setiap aliran ini mempunyai pandangan sendiri tentang pelaku dosa besar. Nah, yang pertama yaitu dari aliran Khawarij. Aliran Khawarij ini pada umumnya aliran Khawarij bersifat ekstrim dalam memutuskan persoalan ilmu kalam, bahwa orang-orang yang terlibat dalam pelaku dosa besar menstatuskan orang-orang tersebut sebagai kafir dan musyrik. Nah, jadi menurut aliran Khawarij ini dihukumi kafir dan musyrik. Nah, ini menurut aliran Khawarij. Lalu ternyata ada lagi aliran yang berpendapat tentang pelaku dosa besar. Ada namanya aliran Murji'ah. Tapi saya hanya menjelaskan part ini. Tapi untuk pengetahuan,
Aliran Murji'ah membagi pelaku dosa besar menjadi dua, ekstrim dan moderat. Murji'ah ekstrim berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidak akan masuk neraka. Nah, tidak akan masuk neraka. Sedangkan Murji'ah moderat berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidaklah kafir. Nah, kalau yang ekstrim, pelaku dosa besar tidak akan masuk neraka. Sedangkan moderat berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidaklah kafir. Nah, lalu ada aliran Mu'tazilah. Nah, aliran Mu'tazilah ini yaitu setiap pelaku dosa besar menurut aliran Mu'tazilah berada di posisi tengah, di mana itu tergantung dari pelaku itu sendiri. Nah, jika pelaku meninggal dunia dalam sempat bertaubat, maka dia akan memasukkan ke dalam neraka selama-lamanya, walaupun siksaan yang diterima lebih ringan dibandingkan dengan siksaan orang-orang kafir. Jadi Mu'tazilah itu yang tadi saya katakan, bahwa mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu al-manzilah bainal manzilatain. Jadi tempat di antara dua tempat. Nah, jadi menurut pendapat mereka itu seperti itu. Nah, lalu ada aliran Asy'ariyah. Pelaku dosa besar tidak dianggap kafir karena mereka masih tetap beriman. Nah, tadi kan yang Ahlussunnah wal Jamaah ada dua, ada yang Asy'ariyah sama Maturidiyah. Sedangkan Maturidiyah pelaku dosa besar tidak dianggap kafir. Nah, karena mereka masih tetap beriman, tapi alasan dari kedua imam tersebut, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu berbeda. Itu untuk materi kita pada siang hari ini. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait aliran-aliran dalam ilmu kalam. Kalau pendapat Syiah ini saya belum menemukan untuk terkait pelaku dosa besar. Mungkin nanti teman-teman juga sekaligus mencari juga, oh ternyata aliran ini begini. Mungkin tadi kan saya menjelaskan secara singkat. Dan mohon maaf juga ketika banyak salah atau dalam penyampaiannya. Yang saya ketahui seperti itu untuk terkait aliran-aliran dalam ilmu kalam. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pada intinya itu kita sebagai umat Islam, kita juga harus tahu aliran-aliran dalam ilmu kalam, agar yang tadi saya katakan di awal, jadi manfaatnya itu sangat besar. Jadi karena kita juga menguatkan keimanan kita agar lebih taat pada Allah, dan juga kita mengetahui aliran mana yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Jadi kan ada pengikut, kan kalau Ahlus Sunnah kan pengikut Rasul dan pengikut sahabatnya. Jadi kita juga harus menghormati juga keluarga-keluarga para nabi, seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, sekali lagi mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih banyak salah kata atau salah penyampaian, mohon dimaafkan. Nanti kalau misal ada yang bisa evaluasi, nanti bisa chat saya untuk kelanjutan lebih baik lagi untuk video-video selanjutnya. Mungkin itu, terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.